Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik walaupun masih secara online. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik juga sehat semua kan? Dan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Apakah adik-adik udah siap semua? Ayo siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu adik-adik minta pimpinan Tuhan dan akan dipimpin oleh teman kita, Miriel Silaban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti, merenungkan, dan melakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Miriel Silaban yang sudah pemimpin doa. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan bersama dengan Marisa Raja Kuku dan teman kita Yadi Manulang. Lukas 10 ayat 25-30. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Lukas 10 ayat 31-37. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan balas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk Marisa dan Yadi. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Apa sih artinya perumpamaan itu? Nah adik-adik, perumpamaan adalah cerita sederhana yang mudah diingat, yang mengajarkan kita tentang sesuatu dan memiliki arti untuk kita renungkan. Yuk adik-adik, kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Pada suatu kali, datanglah seorang ahli Taurat atau guru agama untuk menjebak Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, saya harus melakukan apa supaya dapat menerima hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam Alkitab? Apa yang kau baca di sana?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus berkata, "Jawabmu itu benar," kata Yesus. "Lakukanlah itu, maka engkau akan hidup." Tetapi ahli Taurat atau guru agama itu mau membenarkan dirinya. Dia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, "Siapa sesama saya itu?" Lalu Yesus menjawab dengan perumpamaan sebagai berikut. Ada seorang laki-laki yang turun dari kota Yerusalem menuju ke Yeriko. Dia adalah seorang Yahudi. Ketika dia sedang berjalan, di tengah jalan, ia diserang perampok. Dirampas segala yang dimilikinya, dipukul setengah mati, lalu ditinggalkan tergeletak di jalan dengan luka parah. Aduh, kata orang itu. Kebetulan seorang imam berjalan juga di jalan itu. Ketika dilihatnya orang itu, imam ini menyingkir ke seberang jalan. Lalu dia berjalan terus. Adik-adik, seorang imam adalah orang yang dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika melihat orang itu, ia mendekatinya untuk mengamatinya. Tetapi dia pun menyingkir ke seberang jalan, lalu berjalan terus. Adik-adik, orang Lewi juga dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Tetapi kemudian seorang Samaria lewat juga di situ. Orang Samaria itu adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia kasihan kepada orang yang sudah tergeletak di jalan itu. Dia kemudian membersihkan luka-lukanya dengan anggur, dan dia mengobatinya dengan minyak dan membalut luka-luka itu. Sesudah itu, orang Samaria ini menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri. Lalu dia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, dia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik penginapan. Serta dia berkata kepada pemilik penginapan itu, "Pak, rawatlah dia ya Pak. Dan kalau ada
ongkos-ongkos lain akan saya bayar nanti apabila saya kembali kemari. Kemudian Tuhan Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini. Dari ketiga orang itu, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? Lalu ahli Taurat atau guru agama itu menjawab, orang yang telah menolong orang itu. Nah, pergilah dan perbuatlah seperti itu juga, kata Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dari perumpamaan hari ini ya? Seperti ahli Taurat, kakak mau tanya, siapakah sesama kita manusia menurut adik-adik? Apakah hanya orang yang baik kepada kita? Atau hanya orang yang sama dengan kita? Misalnya sukunya sama suku Batak, agamanya sama, sekolahnya sama. Dan apakah kita harus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan kita? Sebelum adik-adik menjawab pertanyaan tersebut, coba adik-adik jawab pertanyaan berikut ini. Apakah adik-adik setuju dengan hal-hal berikut? Coba lihat nomor 1. Kita tidak perlu menolong orang lain kalau kita sedang menonton TV acara kesukaan kita. Yes or no? No. Nomor 2. Kita harus bersikap baik kepada teman yang nakal kepada kita. Yes or no? Yes. Nomor 3. Kita boleh pilih-pilih teman dan menolong hanya yang kita suka saja. Yes or no? No. 4. Mengasihi orang yang membenci atau memusuhi kita. Yes or no? Yes. Adik-adik, ternyata sesama kita manusia adalah semua orang di sekitar kita tanpa kita beda-bedakan. Dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti pesan Tuhan Yesus pada hari ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita bisa melakukannya? Mengasihi orang yang gak baik kepada kita? Nah, adik-adik mesti ingat, kasih Tuhan Yesus kepada kita itu sangat besar. Walaupun kita ini orang berdosa. Dan kasih Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita untuk bisa mengasihi orang lain. Pasti Tuhan mampukan kita untuk mengasihi orang yang tidak baik kepada kita. Yuk adik-adik, mulai hari ini kita belajar untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan, untuk dapat melakukannya walaupun kami masih kanak-kanak. Tuhan Yesus, lindungilah Papa, Mama, Kakak, adik, saudara-saudara, guru, teman-teman, dan semua orang agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Salam kasih dari kakak-kakak abang, guru sekolah minggu kelas 1, 2, dan 3. Salam sehat selalu buat semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!